Alhamdulillah kita telah melaksanakan deklarasi gerakan rakyat sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa gerakan rakyat ini adalah sejarahnya sejak tahun 2023. Selamat untuk organisasi masyarakat Gerakan Rakyat. Ini ormas gak kaleng-kaleng bos. Acara deklarasi dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP-nya kemarin disaksikan langsung dan juga dapat pengarahan dari Pak Anies Baswedan. Jadi dua fakta politik ini yang sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kehadiran Anies Baswedan dalam pembentukan Ormas Gerakan Rakyat itu dinilai sebagai langkah menyusun batu bata politik persiapan Anies menuju pertarungan politik di 4,5 tahun yang akan datang. Bahwa Anies Baswedan sepertinya tengah mempersiapkan segala sesuatu menuju Pilpres 2029. Jauh sebelumnya, ia sudah pernah membuat atau membentuk sebuah partai baru yang diberi nama Partai Perubahan. Namun, beberapa waktu lalu, ia pun menghadiri sebuah ormas yang diberi nama Gerakan Rakyat. Dengan warna khasnya adalah warna oranye, organisasi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan calon pemimpin pada tahun 2029 nanti. Sepertinya Anies memang sudah digadang-gadang bakal bertarung kembali dengan Prabowo dan juga beberapa calon lainnya di Pilpres 2029. Oleh karena itu, selain dengan Partai Perubahan, mereka juga melalui jalur ormas yang diberi nama Gerakan Rakyat. Banyak pihak menilai bahwa upaya Anies ini memang betul-betul sungguh-sungguh untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju 2029 itu. Tetapi ada juga yang sedikit nyinyir dengan mengatakan bahwa dengan Partai Perubahan mungkin dirasa tidak cukup, maka Anies pun mulai dengan upaya lain, yaitu membentuk ormas baru yang diberi nama Gerakan Rakyat. Apakah benar Gerakan Rakyat ini bakal berubah menjadi partai, ataukah tetap menjadi sebuah ormas yang bakal mengawal Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2029? Tentu kita semua belum tahu dan juga penasaran seperti apa Gerakan Rakyat yang dimaksud itu. Oleh karena itu, mari kita ikuti videonya satu persatu biar tidak gagal paham dan juga tidak penasaran. Alhamdulillah kita telah melaksanakan deklarasi gerakan rakyat sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa gerakan rakyat ini adalah sejarahnya sejak tahun 2023. Jadi sebelum Pilpres 2024, organ-organ relawan yang selama ini memperjuangkan perubahan mengorganisasikan dirinya sehingga tumbuh komunitas-komunitas secara organik yang kemudian dikonsolidasikan menjadi satu kekuatan yang kita sebut dengan Gerakan Rakyat. Nah, fase selanjutnya kita tahu dari fase kepanitiaan, fase presidium, dan sekarang menjadi organisasi. Nah, begitu maka ya inilah organisasi Gerakan Rakyat. Mas Anies Baswedan kita tahu bahwa sebagai tokoh inspirasi, tokoh penggerak dan panutan kita semua, maka kita tentunya ucapkan berterima kasih atas kehadiran Mas Anies di tengah-tengah kita. Artinya bahwa semangat yang kita bawa ini sesuai dengan apa yang selama ini kita perjuangkan. Selamat untuk organisasi masyarakat Gerakan Rakyat. Ini ormas gak kaleng-kaleng bos. Acara deklarasi dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP-nya kemarin disaksikan langsung dan juga dapat pengarahan dari Pak Anies Baswedan. Keren dong. Gue juga kemarin hadir sebagai salah satu yang dilantik. Karena alhamdulillah gue diberi kepercayaan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Badan Humas, Media dan Digital Gerakan Rakyat. Jujur ya, di acara kemarin itu gue sempat terharu dan menitikkan air mata loh. Iya, karena lo semua tahu kan dari konten-konten gue bahwa dari awal itu gue konsisten mendukung perjuangannya Pak Anies Baswedan. Nah, kalau dulu gue melakukan perjuangan itu sendirian, tapi sekarang gue berjuang bersama-sama dengan keluarga baru gue di Gerakan Rakyat. Sebuah keluarga besar yang kemarin resmi dilantik dengan Pak Anies sebagai saksinya. Jadi ya gimana gue nggak terharu? Lo semua juga tahu lah, kalau konten-konten gue selama ini banyak banget yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Nah, di Gerakan Rakyat juga sama.
Karena di Gerakan Rakyat, kami hadir untuk bersama-sama berjuang mengkritisi pemerintah dan juga untuk memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Gerakan Rakyat hadir untuk terus aktif mengawal demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa pemerintah dan kebijakan publik tetap berpihak kepada kita, rakyat Indonesia. Jadi kita berjuang dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat. Tapi perjuangan bersama untuk meraih Indonesia yang lebih baik bagi semua rakyatnya itu bukan perjuangan yang singkat, melainkan sebuah perjalanan estafet yang panjang, yang membutuhkan peran serta dari semua komponen bangsa, khususnya kalian, rakyat Indonesia. Karena ayolah kita jujur, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik aja. Jadi ayo, sini, gabung sama kami. Ayo, kita satukan kekuatan kita, tenaga kita, pemikiran kita. Buat siapa? Ya buat kita semua, buat anak cucu kita, buat Indonesia kita tercinta. Udahlah, udah cukup. Kita kemarin cuma jadi penonton atau sekedar jadi komentator doang. Ini udah saatnya kita semua menjadi pemain yang ikut menentukan mau kemana arah bangsa ini menuju. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat, kita berhak untuk ikut serta menentukan arah tujuan bangsa ini. Bukan hanya berhak loh, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk mengawal dan memastikan bahwa arah tujuan bangsa ini tetap berada dan tetap menuju ke tujuan awal cita-cita bangsa ini. Sebagaimana sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini dulu. Sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ayo, gue mewakili Gerakan Rakyat, mengundang dan mengajak kalian semua untuk ikut bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat, dimanapun kalian berada, di seluruh penjuru tanah air, maupun di belahan dunia lain sekalipun. Karena syaratnya untuk bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat hanya satu kok, yaitu warga negara Indonesia. Gimana caranya kalau mau gabung? Udah gue tulis di deskripsi video ini. Jadi, kalian semua gue tunggu ya. Dan kita akan bersama-sama berjuang demi Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua. Amin. Gerakan Rakyat, gotong royong untuk Indonesia. Gerakan Rakyat, Indonesia menyala. Salam semangat antitesa 24. Jadi dua fakta politik ini yang sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kehadiran Anies Baswedan dalam pembentukan Ormas Gerakan Rakyat itu dinilai sebagai langkah menyusun batu bata politik persiapan Anies menuju pertarungan politik di 4,5 tahun yang akan datang. Bahwa mungkin secara perlahan Gerakan Rakyat ini akan bertransformasi. Dia akan berubah menjadi sebagai sebuah partai politik. Bukankah untuk mendirikan partai politik di negara kita itu sangat gampang sekali? Kalau kita membaca undang-undang partai politik misalnya, tidak terlampau sulit bagi siapapun bahwa partai politik itu adalah sebagai salah satu instrumen demokrasi menyampaikan aspirasi yang salah satunya dibentuk oleh gerakan-gerakan masyarakat seperti Gerakan Rakyat. Tinggal nanti dibicarakan apakah Gerakan Rakyat ini serius sebagai bagian dari kendaraan politik Anies. Tapi publik secara umum tentu berharap betul bahwa Gerakan Rakyat itu nggak ada salahnya berjelma sebagai sebuah partai politik. Itu sah, tidak perlu malu-malu dan tidak perlu ragu-ragu. Toh Anies Baswedan per hari ini setidaknya menurut para pendukungnya adalah sosok yang juga sangat layak untuk diperhitungkan sebagai bagian penting dalam pertarungan pilpres nantinya. Anies Baswedan hadiri deklarasi Ormas Gerakan Rakyat diisi mantan tim sukses. Ancang-ancang Pilpres 2029 ya Pak. Saya nggak mau komen macem-macem tentang Abah. Nanti saya diserang oleh anak Abah. Biar mulut netizen saja yang komentar. Calon-calon jadi partai 0, ini mah nggak akan laku. Taruhan apa? Ini akan jadi partai nantinya. Biar dipanggil ketum. Pak Anies mau jadi ketum. Nis, lakumu cuman sama pemilihmu saja. Lanjutkanlah main-mainan orang penting. Siap keok lagi di 2029. Gelandangan nyungsep. Kalau kalah, yang bilang curang lagi legowo aja. Ntar kalah lagi.
malah nyalain pemerintah lagi. Mending nggak usah ikut deh. Saya nggak mau komen macem-macem, cukup mulut netizen aja, takut diserang anak abah. Nambah lagi nih varian baru dari pasukan rasa jeruk, mulai pasukan kebersihan jalan. Pasukan keamanan parkiran dan kondangan. Kini muncul lagi ormas dengan kostum full orange. Namanya Gerakan Rakyat. Logonya kentongan ronda. Mungkin maksudnya ormas ini akan menjaga Indonesia ibarat perkumpulan orang ronda yang menjaga keamanan para warga. Narasi yang beredar sih Ormas Gerakan Rakyat ini muncul karena terinspirasi dari sosok Anies Baswedan. Tapi kayaknya lebih tepat kalau ini adalah perkumpulan relawan pendukung Anies yang akhirnya bergabung membentuk Ormas. Karena kalau dilihat dari jajaran pengurusnya, hampir full diisi oleh tim sukses Anies di Pilpres kemarin. Jadi bukan hal yang nggak mungkin nih Ormas ini nantinya akan berevolusi jadi partai dan menjadi kendaraan Anies untuk 2029 nanti. Apalagi Ormas ini mengklaim udah ada 38 dewan pimpinan wilayah di seluruh Indonesia. Nah, buat kalian yang tertarik mau gabung, boleh loh, kalian bisa langsung join di link berikut ini. Kali aja, karena kalian dimulai dari sini. Semangat terus buat pasukan jeruk. Rapat SE, Amelia Mitra Pramesti, Koordinator Zona Wilayah Pamasukan, Suzy Luciana, Heldawati Solihin SIKOM, Abdul Rashid SD, Insinyur Adianto, Melva Elfarida Serombi, Sarju Junaidi SH, Abdi Negara, Ketua Badan Politik dan Pemerintahan Amran, Sekretaris Andi Muhammad Yusuf, Ketua Badan Hubungan Luar Negeri Isma Sundari, Sekretaris Sofi, Ketua Badan Pertahanan dan Keamanan Insinyur Haji Cakra Malik, Sekretaris Insinyur Haji Amin Fahrudin, Ketua Badan Hukum Saiful Salim Sarjana Hukum, Sekretaris Unoto Dwi Yulianto SHMA, Ketua Badan HAM dan Permasyarakatan Dr. Edifiu Gus Joy SH SHI SOS MH, Sekretaris Mamat Bambang Sumantri SH, Ketua Badan Komunikasi dan Digital Nur Gunawan Sastra Negara, Sekretaris MJS Abdul Roni SIP, Ketua Badan Cyber dan Intelijen Yohanis Sampe Kande, Sekretaris Arfan, Ketua Badan Pendaya Gunaan Aparatur Negara Herman Sarjana Hukum, Sekretaris Samsudin SH, Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Chandra Paludi, Sekretaris Rahmayati Nur, Ketua Badan Imigrasi Edi Junaidi, Sekretaris Abdullah Alamri, Ketua Badan Ketenagakerjaan Saiful Bahru, Sekretaris Wawan Asmardana, Ketua Badan BUMN dan Perindustrian Fatil Muhammadov, Sekretaris Muhammad Khalid Tohari, Ketua Badan Perdagangan Muhammad Rizwan, Sekretaris Helmi Abud Bamatra, Ketua Badan Investasi Energi dan Sumber Daya Mineral Irwansa, Sekretaris Sabto Prianto, Ketua Badan Agama Kiai Haji Ali Murtado Sarjana Hukum, Sekretaris Haji Muntoi Ahmad MPD, Ketua Badan Pendidikan Sains dan Teknologi Dr. MT Natalis Situmorang, Sekretaris Ridwan Mahmudi, Ketua Badan Kebudayaan dan Pembangunan Karakter Dewi Yunita, Sekretaris Lidiawati, Ketua Badan Kesehatan Dr. El Fahmi Anur Aziz SPOJ, Sekretaris Fajar Sidik, Ketua Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dr. Yofial, Sekretaris Ramdhani Sifatimah, Ketua Badan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ermawahyuni Esos, Sekretaris Irfansyah Habib Harahap, Ketua Badan Sosial Noviandari Mei Ristavia, Sekretaris Dora Deborah, Ketua Badan Siaga Bencana atau Badana Ijam Faisal, Sekretaris dan Sekretaris, Ketua Badan Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Edi Susilawati SE, Sekretaris Haja Nur Rosyida, Ketua Badan Pekerjaan Umum Riko Jesi Matupang, Sekretaris Ojo Sunarjo, Ketua Badan Perhubungan dan Transportasi Evindiano, Sekretaris Hendrawan, Ketua Badan Desa dan Pembangunan Daerah Sahril Kurniawan, Sekretaris Firman, Ketua Badan Koperasi Sandi Suryadinata, Sekretaris Bastoni, Ketua Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Muhammad Hamdan, Sekretaris Hamzah Basuri,
Ketua Badan Pariwisata Rahmadoni, Sekretaris Rizky Dwi Jayanto. Ketua Badan Ekonomi Kreatif Wan Ariska, Sekretaris Roseana Resti Melati. Ketua Badan Pertanian dan Kehutanan Muhammad Rifai, Sekretaris Eko Pujianto. Ketua Badan Kelautan dan Perikanan Jainal Mustafa, Sekretaris Ilham Niham. Ketua Badan Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Dr. NH Sumarta SEMSI AK. 14 Desember 2024, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat, Ketua Umum Sahrin Hamid, Sekretaris Jenderal Muhammad Ridwan. Selanjutnya, pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat oleh Ketua Umum Bung Sahrin Hamid disaksikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Saudara pengurus, apakah saudara siap untuk dilantik? Siap! Apakah saudara bersedia menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat? Siap! Baik, disaksikan oleh Pak Anies Baswedan, kami akan melakukan pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi ya. Apakah saudara bersedia dilantik? Bersedia. Apakah saudara bersiap-siap untuk menjalankan tugas? Siap. Baik, saya akan melantik saudara-saudara. Saudara-saudari sekalian, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat periode 2025-2030. Dengan ini kami Sahrin Hamid selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat disaksikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami lantik, kami kukuhkan saudara selaku pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat periode 2025-2030. Sebelum kita ambil foto bersama dulu. Bapak Sahrin Hamid dan Pak Anies boleh mengambil posisi di tengah. Oke. Gerakan Rakyat Indonesia. Sekali lagi, Gerakan Rakyat Indonesia.
duduk kembali. Sudah bersama, silakan menempati posisinya kembali di tempat duduk. Terima kasih. Hadirin silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anies Rashid Baswedan. Saudara pengurus, apakah saudara siap untuk dilantik? Apakah saudara bersedia menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat? Baik, disaksikan oleh Pak Anies Baswedan, kami akan melakukan pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ulangi ya. Apakah saudara bersedia dilantik? Apakah saudara bersiap-siap untuk menjalankan tugas? Baik, saya akan melantik saudara-saudara. Saudara-saudari sekalian, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat periode 2025-2030. Dengan ini kami Syahrin Hamid selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat disaksikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kami lantik, kami kukuhkan saudara selaku pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat periode 2025-2030. Langsung balik ke fungsinya masing-masing. Balik ke fungsinya lagi. Ingatin langsung balik ke fungsinya. Baik, sebelum diteruskan salamannya kita ambil foto bersama dulu. Bapak Syahrin Hamid dan Pak Anies boleh mengambil posisi di tengah. Oke. Ya, silakan duduk kembali. Yang sudah bersalaman, silakan menempati posisinya kembali di tempat duduk. Terima kasih. Yang udah salaman langsung balik lagi ke posisinya masing-masing. Ya, jangan ngumpul di jalan gitu. Silakan balik lagi. Ini adalah bukti bahwa gagasan perjuangan yang kita bangun masih terus hidup, tumbuh, dan berkembang. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Bung Syahrin dan teman-teman DPP yang mengundang kita. Saya sampaikan apresiasi atas undangannya. Saya ingin bersyukur bahwa ikatan silaturahmi yang selama ini terjaga itu bisa diwujudkan dalam sebuah organisasi
Ya iki lakon apa turun. Golek panganan samplokane kok polahmu koyo ngene iki. Ini Raden Sukoco ini stres. Kok gawe kancane. Gawe kancane. Lah pancene paket sakne iki lho. Gimana? Partai Umat saat ini sedang mengalami konflik internal. Partai Umat sesungguhnya ada idealisme kita yang kita ingin hadirkan ketika kita melahirkan, membentuk Partai Umat. Partai Umat menjadi sebuah partai yang ingin mengisi kekosongan politik atau melakukan koreksi politik terhadap tata kelola partai-partai yang telah menjelma menjadi milik orang per orang atau milik keluarga tertentu, dan ini menjadi sumber kekuasaan keluarga tersebut dan juga menjadi sumber keuangan dari keluarga-keluarga tertentu. Partai Umat ingin mengkoreksi itu. Itulah yang kemudian narasi yang kita bangun dalam rangka mengkonsolidasi seluruh kekuatan dari seluruh wilayah di tanah air ini. Tapi apa yang terjadi hari ini, Partai Umat yang kita ingin jadikan sebagai partai alternatif akhirnya juga terjebak di dalam sebuah tradisi tata kelola partai yang sudah ada itu, yaitu partai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga tertentu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik sebagai pedoman tata kelola partai itu diam-diam dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka untuk mengambil kewenangan penuh berada di tangan satu orang. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali, dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Mungkin ada 1-2 provinsi yang masih bersama dengan Pak Amin dan anak bantunya, tetapi sebagian besar mereka melakukan perlawanan, termasuk para pendiri partai. Memang ini cukup memprihatinkan. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat sejarah mengapa Partai Umat ini lahir, tentu ada persoalan subjektivitas dari Pak Amin waktu itu. Mungkin kita semua tahu bahwa Partai Amanat Nasional yang didirikan oleh Pak Amin itu dalam perjalanannya mereka meng-kick out Pak Amin, sehingga Pak Amin menjadi seseorang yang tidak lagi berada di lingkaran partai politik. Kami beberapa orang kemudian mengambil inisiatif untuk memprakarsai membuat sebuah partai politik itu. Ada nama-nama di dalamnya, Putrajaya, kemudian ada Chandra, Tirtawijaya, dan ada beberapa nama lainnya yang terlalu banyak kalau saya sebutkan. Memang luka itu, katakanlah ketika Pak Amin tergusur dari Partai Amanat Nasional, memang mengakibatkan luka yang dalam. Pengalaman buruk ini tentu tidak ingin diulangi kembali oleh Pak Amin dan keluarganya. Maka oleh sebab itu, Partai Umat didesain menjadi sebuah partai yang sangat ditentukan dan sangat sentralistik, berada di bawah penguasaan Pak Amin. Kira-kira seperti itu. Nah, berjalannya waktu, teman-teman dari wilayah tentu juga ingin membesarkan partai ini. Tapi ingat, untuk membesarkan partai ini tidak cukup hanya dengan menjual nama tokoh, tetapi juga ada instrumen biaya yang harus menjadi pendorong membesarkan partai. Dan pada pemilu lalu itu tidak terrealisasi. Nah, ketika terjadi perubahan ADART secara diam-diam oleh oknum, timbullah perlawanan sebagai pintu masuk mereka menyampaikan ketidakpuasan, dan saat ini
terjadilah perlawanan, mereka menolak pengangkatan anak mantunya Pak Amin Rais menjadi ketua umum dan perubahan ADRT. Sekarang kita menunggu perkembangan ke depan. Apakah Partai Umat ini masih bisa diselamatkan atau Partai Umat akan menjadi tinggal catatan sejarah yang tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama, khususnya buat mereka yang memberikan khususnya buat para simpatisan maupun pengurus Partai Umat di seluruh tanah air. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Apakah Partai Umat bisa diselamatkan menjadi partai alternatif milik umat, ataukah Partai Umat hanya menjadi bagian dari sejarah yang pernah dibangun oleh keluarga Bapak Amin Rais. Salam perjuangan. Berguguran satu demi satu kan? Ya kalau jawaban singkatnya itu mereka itu. Nah, kita selalu ketawa nih kalau sama Mbah Amin Rais ini. Selalu dia menjelek-jelekkan tentang partai Islam, kemudian Jokowi, Prabowo, dan sebagainya. Sedangkan yang terjadi, Partai Umat sendiri aja sekarang hancur. Silakan ada searching, ada salah satu VT dari salah satu penggagas Partai Umat. Partai Umat ini katanya mereka tuh ingin mengkoreksi tentang partai-partai yang ada sekarang itu di keluarga dan sebagainya. Nah, mereka ingin melakukan koreksi katanya, ya kan? Mereka ingin melakukan koreksi supaya partai itu tidak dikuasai lagi oleh keluarga. Faktanya, akhirnya Partai Umat pun katanya oknum itu melakukan merubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga supaya mantunya Pak Amin Rais lagi. Yang terjadi adalah dinasti lagi. Mbah Amin Rais selalu ngomong tentang dinasti-dinasti, sedangkan beliau sendiri juga berkubang dalam dinasti, pengennya dinasti. Orang kalau sudah ingin berkuasa, jangankan di pemerintahan, di partai aja mereka udah ingin berkuasa kan. Jadi mereka mempertahankan dinasti juga di partai. Apalagi sekarang partainya masih kecil, teriak-teriak ngelawan pemerintah. Nggak mungkin bisa terjadi. Partai itu nggak ada idealismenya. Partai itu, kalaupun ada idealismenya adalah idealisme berkuasa. Nah, coba kita lihat Gelora kan. Gelora partai baru langsung merapat dengan kekuasaan, dapat jatah mereka. Nah, lu mau bikin partai sosok teman bikin partai sosok idealis terus ngelawan pemerintah, kemudian jelek-jelekin, mau dapat apa? Terus partainya siapa yang mau mendanai? Emang kuat mendanai partai bertahun-tahun? Emang ada orang bikin partai iuran bareng-bareng? Emang ada sekarang, zaman sekarang? Nggak mungkin terjadi itu, ya kan? Nah, partai itu didanai oleh apa? Oleh kekuasaan. Dapat jatah di kementerian, dapat jatah di jabatan birokrasi dan sebagainya, ya kan? Nah, dari situ kan kita sudah ngerti juga kalau mereka sudah berkuasa, ya dapat jatah. Jatah apa? Ya, nanti sebenarnya ada proyek-proyek tertentu, proyek-proyek khusus yang bisa digarap oleh kader-kader partainya. Nah, disitulah. Kalau nggak, dari mana partai dan negara pun tidak mendanai partai, ya kan? Nah, sekarang itu sudah bukan rahasia umum lagi, bukan rahasia lagi, udah jadi sudah jadi bahan yang umum diketahui oleh masyarakat. Partai itu bisa hidup jika dia berkuasa. Kalau dia nggak berkuasa, kering ya. Kering dia kalau nggak berkuasa, kering ya kan? Makanya semua, jadi idealisme partai itu hanya satu, berkuasa. Jadi kalau mau ngomong idealisme, udahlah, itu semua tai kucing aja, ya kan? Partai Islam mau bikin Islam, mana ada, ya? Mana ada partai Islam yang ngomong idealisme? Ya, semuanya ingin berkuasa. Dan semua ketika ingin berkuasa, berarti ingin dapat sesuatu di sana. Nah, kita kasihan sama Mbah Amin. Mbah Amin ini benar-benar seperti yang diomongin gelandang politik, ya. Jadi gelandangan politik. Kalau saya menyarankan kepada Mbah Amin Rais, sudah istirahat saja. Karena di PAN pun beliau ini sebagai pendiri akhirnya ditendang juga kan. Karena kalau dia ngelawan kekuasaan, PAN-nya hancur lebur juga, ya kan. Dia harus ikut dengan kekuasaan.
Gimana menurut tanggapan Anda semua? Saya Adrian Rizal, CEO Retail Team Indonesia. Memenuhi undangan ini karena nganggur. Selalu jujur aja kan bisa dikemas, ada sesuatu yang lebih dramatis gitu kan. Enggak, tapi gini, jadi waktu saya terima undangan kan, saya bilang diberitahu, Pak ini ada undangan dari Agim, saya lihat undangan. Begitu saya lihat Agim membuat peresmian pesantren, apalagi peresmian masjid, saya terus ingat, ini catatan jariahnya itu di banyak tempat. Saya cuma menyaksikan ketika udah jadi, dan sekarang dapat kesempatan untuk menyaksikan ketika awal dibukanya. Saya insya Allah hadir. Oh, Masya Allah, kebahagiaan pahalanya. Pak Anies, ini mah kita mah, halo, saya boleh nanya Pak? Siap. Ya. Pak, PAUD guru TK itulah kuncinya. Nah, ini kalau boleh didorong, lebih banyak kita menyiapkan guru TK, guru PAUD, dampaknya akan seumur hidup. Di antara semua ini kalau saya tanya nih, guru TK bandingkan PAUD TK, bandingkan dengan SMP SMA, mana yang lebih banyak diingat? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. There's nobody